wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Yumasya dengan NIM 40124110774. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang hak asasi manusia internasional dengan sejarahnya pada dari periode pertama sampai periode ketiga. Baiklah, yang pertama, hak asasi manusia atau HAM internasional pada periode pertama, yaitu dimulai dari pembentukan PBB hingga Deklarasi Universal HAM pada tahun 1945 sampai 1948 adalah masa penting dalam sejarah perjuangan HAM. Adapun ciri-ciri periode pertama, yang pertama, pembentukan dasar, yaitu periode ini fokus pada pembentukan landasan hukum internasional untuk melindungi HAM. Yang kedua, Deklarasi Universal HAM, yaitu puncak pencapaian periode ini adalah diadopsinya Deklarasi Universal HAM pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini menjadi dokumen penting yang merangkum hak-hak setiap individu. Yang ketiga, tanggapan atas Perang Dunia Kedua, yaitu pembentukan sistem HAM internasional ini didorong oleh keinginan kuat untuk mencegah terulangnya peristiwa mengerikan seperti Holocaust dan pelanggaran HAM massal lainnya selama Perang Dunia Kedua. Adapun tujuan utama yaitu menegakkan martabat manusia adalah mengakui dan melindungi martabat serta hak-hak yang melekat pada setiap individu tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama. Pendapat politik atau lainnya, asal-usul sosial atau harta kelahiran atau status lainnya. Yang kedua, mencegah pelanggaran HAM, yaitu dengan adanya kerangka hukum internasional diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran HAM secara massal di masa depan. Yang ketiga, mendorong kerjasama internasional, yaitu kerjasama antar negara dalam bidang HAM menjadi semakin penting untuk memastikan perlindungan hak-hak semua orang. Adapun tantangan yang dihadapi, yang pertama, perbedaan pendapat, yaitu negara-negara anggota PBB memiliki pandangan yang berbeda mengenai HAM, sehingga mencapai konsensus seringkali sulit. Yang kedua, implementasi, yaitu mengubah deklarasi menjadi tindakan nyata di tingkat nasional dan internasional merupakan tantangan besar. Periode kedua, hak asasi manusia internasional pada periode kedua dalam sejarah HAM internasional ditandai dengan upaya untuk memperkuat kerangka hukum yang telah dibangun pada periode pertama. Fokus utama pada periode ini adalah mengubah deklarasi menjadi norma-norma hukum yang mengikat secara internasional. Adapun ciri-ciri periode kedua. Yang pertama, pengesahan konvensi, yaitu periode ini ditandai pengesahan berbagai konvensi dan instrumen HAM internasional. Yang kedua, Konvena Internasional, yaitu tentang HAM-HAM ekonomi, sosial, dan budaya, berfokus pada hak-hak seperti hak atas kerja, pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Yang ketiga, Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, yaitu berfokus kepada hak-hak individu seperti kebebasan berekspresi, berkumpul, beragama, dan perlindungan dari penyiksaan. Yang keempat, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, yaitu penghapusan segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras. Yang kelima,
Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yaitu mendorong kesetaraan gender dengan menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Yang keenam, pembentukan mekanisme, yaitu didirikan berbagai mekanisme untuk mengawasi dan menegakkan implementasi HAM seperti Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Adapun tujuan utama, yaitu yang pertama, mengikat secara hukum adalah tujuan utama mengubah deklarasi HAM menjadi perjanjian internasional yang mengikat negara-negara pihak. Yang kedua, mekanisme pengawasan yaitu pembentukan mekanisme untuk mengawasi pelaksanaan konvensi dan penyelidikan pelanggaran HAM. Yang ketiga, pencegahan pelanggaran, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran HAM secara sistematis dan terstruktur. Adapun tantangan yang dihadapi. Yang pertama, perbedaan interpretasi, yaitu negara-negara masih memiliki perbedaan interpretasi terhadap berbagai ketentuan dalam konvensi. Yang kedua, implementasi. Banyak negara menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan konvensi HAM secara penuh. Yang ketiga, prioritas nasional. HAM seringkali tidak menjadi prioritas utama bagi beberapa negara, terutama dalam situasi konflik atau krisis ekonomi. Selanjutnya, periode ketiga. Periode ketiga, hak asasi manusia internasional. Pada periode ketiga dalam sejarah HAM internasional ditandai dengan perluasan cangkupan HAM dan semakin kuatnya mekanisme pengawasan serta penegakan hukum. Periode ini dimulai pada akhir abad ke-20 dan terus berlangsung hingga saat ini. Adapun ciri-ciri periode ketiga. Yang pertama, perluasan cangkupan HAM. Yang kedua, hak generasi ketiga, yaitu muncul konsep hak generasi ketiga yang mencangkup hak kolektif seperti hak atas lingkungan hidup yang baik atau sehat, hak atas pembangunan, dan hak atas informasi. Yang ketiga, hak-hak minoritas. Perhatian lebih besar diberikan pada hak-hak kelompok minoritas seperti kelompok adat, kelompok agama, minoritas, dan kelompok LGBT. Yang keempat, penguatan mekanisme Mahkamah Pidana Internasional atau MPI didirikan untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agraris. Yang kelima, mekanisme universal. Periodic review yaitu sebuah proses di mana catatan HAM semua negara anggota PBB ditinjau secara berkala. Yang keenam, globalisasi dan HAM. Yang ketujuh, HAM dalam konteks globalisasi, yaitu isu HAM semakin global dan terhubung dengan isu-isu seperti perdagangan bebas, investasi asing langsung, dan perubahan iklim. Yang ke-8, peran usaha multinasional, yaitu perusahaan multinasional memiliki tanggung jawab dalam menghormati HAM dimanapun mereka beroperasi. Adapun tujuan utama, yang pertama, menegakkan hak generasi ketiga, yaitu mendorong pengakuan dan perlindungan hak-hak kolektif dan hak-hak generasi mendatang. Yang kedua, mekanisme penegakan hukum, yaitu memperkuat mekanisme penegakan hukum internasional untuk menuntut pelaku pelanggaran HAM. Yang ketiga, integrasi HAM ke dalam semua bidang, yaitu mendorong integrasi HAM ke dalam
semua bidang kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan sosial. Yang adapun tantangan yang dihadapi. Yang pertama, kompleksitas isu HAM semakin kompleks dan saling terkait dengan isu-isu global lainnya. Yang kedua, perbedaan pendapat. Negara-negara masih memiliki perbedaan pendapat mengenai interpretasi dan implementasi HAM. Yang ketiga, terorisme dan keamanan. Dalam konteks ancaman terorisme, seringkali terjadi trade-off antara keamanan dan HAM. Baiklah, sekian itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.